Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imaswiti Aisyah dari kelas NR3. Kali ini saya akan membawakan rangkuman dari biologi otak, di antaranya pengertian otak, bagian-bagian otak, dan fungsi dari otak. Yang pertama, pengertian dari otak. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan memiliki 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya pengatur detak jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu akan menjadi penyebab dari segala masalah pada tubuh. Yang kedua, struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron adalah merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Yang berikutnya bagian-bagian dari otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, yang ketiga batang otak atau brainstem, dan yang keempat sistem limbik. Dari bagian besar ini menjadi bagian-bagian kecil, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum. Sesuai namanya, otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besarnya. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Untuk lobus frontal, yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus frontal memiliki hubungan dengan tingkah laku manusia atau perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, juga pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak manusia yang berada di tengah-tengah dari struktur bagian otak. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Kemudian lobus occipital. Lobus occipital berada di bagian paling belakang dari struktur otak besar. Lobus occipital berhubungan dengan visual manusia atau penglihatan manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang terakhir, lobus temporal. Lobus temporal berada di kanan dan kiri dari otak. Lobus temporal
berhubungan dengan verbal atau bahasa manusia, sehingga manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil adalah salah satu bagian dari otak yang berada di bawah lobus occipital. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerak manusia, seperti mengontrol gerakan tubuh, mengontrol koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan lain sebagainya. Tanpa adanya otak kecil, gerakan manusia tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, batang otak atau brainstem. Brainstem ini adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, denyut jantung, proses kerja ginjal, dan lainnya. Oleh karena itu, batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak tengah atau mesencephalon, yaitu bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Yang kedua, medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke otak yang lainnya. Yang keempat, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Bahkan Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduknya segala nafsu, tempat penghargaan, tempat kejujuran, dan tempat bermuaranya benci dan cinta. Nah, adapun fungsi otak yaitu tadi sebagian sudah disebutkan. Ada pula fungsi otak yang lainnya sebagai alat sensori terhadap perasaan. Contohnya tertekan, merespon sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Kemudian sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Kemudian sebagai pusat pengatur gerakan, sebagai pusat masuknya informasi visual, juga berfungsi dalam menerjemahkan visual manusia, melakukan pengontrol terhadap fungsi otomatis otak, juga menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, dan juga sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.